Perkenalkan, nama saya Ridya Fisara Ferdinza. Saya dari Universitas Dinas Sarana Informatika, Program Studi Administrasi Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang prosedur penanganan. Apa sih yang dimaksud dengan mengurus dan mengendalikan surat? Yang dimaksud yaitu kegiatan mengelola surat masuk dan surat keluar yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, mendistribusikan, memproses lebih lanjut, dan menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan mengendalikan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai. Surat dengan sistem buku agenda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan, yang kedua penyortiran, dan yang ketiga itu pencatatan surat. Kita bahas satu-satu. Tentang penerimaan surat. Langkah-langkah penerimaan surat antara lain mengumpulkan surat masuk, menghitung jumlah surat yang masuk, memeriksa ketepatan alamat si pengirim, mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah surat dinas, yang kedua surat pribadi, dan yang ketiga adalah penyortiran surat. Beberapa tahap dalam penyortiran surat meliputi memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi, menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya, antara lain ada surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Selanjutnya, mengelompokkan surat yang memerlukan penanganan kasus. Dan yang ketiga adalah pencatatan surat. Kegiatan dalam pencatatan surat itu meliputi membuka dan membaca isi surat serta menuliskan pokok surat. Yang kedua, memeriksa lampiran. Yang ketiga, membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat. Yang keempat, mengagendakan surat masuk ke dalam buku agenda tunggal atau buku agenda kembar. Selanjutnya yang kedua, buku agenda itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada buku agenda tunggal dan ada buku agenda kembar. Kalau buku agenda tunggal adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dalam satu unit tertentu. Sedangkan buku agenda kembar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar di dalam unit pengarahan surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan, dengan disertai lembar disposisi. Lembar disposisi ini adalah lembar yang disediakan oleh agendaris untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi tentang saran, tanggapan, instruksi setelah surat dibaca oleh pimpinan. Kemudian, surat tersebut disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha. Diteruskan kepada unit pengolah untuk diproses sesuai dengan disposisi. Lembar disposisi juga ada 2. Yang pertama adalah disposisi langsung, yaitu disposisi yang ditulis langsung pada lembaran kertas. Sedangkan yang kedua adalah disposisi tidak langsung, yaitu disposisi ditulis pada lembaran disposisi tersendiri yang sudah disiapkan. Yang kelima ada penggandaan surat. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan fotokopi, stensil, printer, mesin ketik, dan lain-lainnya. Yang keenam ada penyampaian surat. Penyampaian surat itu kepada orang yang dimaksud dalam surat. Selanjutnya ada penyimpanan surat. Langkah-langkah dalam penyimpanan surat antara lain mengindeks surat dengan sistem tertentu, memberi kode surat, menggunakan perforator, menyimpan surat pada folder atau map SmileHacker, menatap arsip dalam laci atau filing kabinet. Nah, yang B-nya adalah prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama, pembuatan konsep surat atau draft adalah kegiatan merancang isi dan bentuk surat sebagai bahan tertulis dengan menggunakan manual yang akan diketik dengan rapih kemudian dikirimkan ke alamat yang dituju. Pembuatan konsep surat dapat dilaksanakan oleh pimpinan atasan atau sekretaris. Yang kedua, pengetikan konsep surat. Yang ketiga, pemeriksaan surat.
Sekretaris atau konseptor memeriksa kembali surat yang keluar, memastikan apakah isi surat sesuai dengan alamat si pengirim pada amplop. Selanjutnya ada penandatanganan surat. Apabila surat sesuai dan benar serta tidak ada kesalahan, maka surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Yang kelima ada pengiriman surat. Surat yang dikirimkan ke dalam maupun keluar instansi dicatat ke dalam buku agenda atau ekspedisi intern. Yang terakhir adalah penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai bukti fisik, harus disimpan dan didata dengan benar agar bisa suatu saat diperlukan dan dapat ditemukan. Dan mengenai penanganan prosedur surat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.